Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul melalui channel YouTube GSCA Peniel Surabaya, supaya kita boleh bersama-sama mengikuti program Gemar Gerakan Baca Alkitab Rutin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan. Boleh izinkan saya untuk di sini untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan, supaya boleh menjadi berkat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, terlebih bagi saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam Gemar 10 September ini, hari ini Bapak Ibu Saudara 2022, kita akan belajar di dalam Matius pasal yang ke-26 Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama, yaitu Matius 26 ayat yang ke-6. Dalam perikop Yesus diurapi. 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu Saudara, di sini begitu luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara, di sini perempuan ini tidak dijelaskan siapakah perempuan ini, dan juga Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-10, tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?" Nah, pikiran seperti apa yang Tuhan Yesus ketahui Bapak Ibu? Kita kan tidak tahu. Oleh karena itu kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita buka di dalam Yohanes Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes pasal yang ke-12, supaya kita boleh belajar lebih dalam, lebih tahu Bapak Ibu. Yaitu ada di Yohanes yang ke-12. Mari kita buka bersama-sama. Perikopnya berbunyi, Yesus diurapi di Betania. Masih sama, masih berkaitan dengan apa yang ada dalam Matius tadi Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu Saudara, di sini sudah jelas ya, dalam Matius dan juga Yohanes, yaitu ketika Yesus diurapi di Betania, ya, backgroundnya pada saat itu ada di Betania. Di sini dikatakan perempuan itu yang tidak dijelaskan di dalam Matius. Di sini dijelaskan dengan pasti, yaitu Maria, Bapak Ibu Saudara. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Nah, sudah jelas Bapak Ibu Saudara ya. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, di sini juga poin selanjutnya telah dijelaskan bahwa Yudas Iskariot adalah salah satu, mungkin bahkan dia adalah satu-satunya murid yang bertanya demikian Bapak Ibu Saudara, karena tidak dijelaskan dengan rinci. Tetapi di sini dari Matius 26 yang tadinya hanya dikatakan melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Nah, tetapi di dalam Yohanes sudah diperjelas bahwa ia adalah Yudas Iskariot yang mengatakan hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima, "Mengapa minyak narwastu ini tadi tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Nah, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara pemikiran yang tadi kita tidak tahu. Nah, di dalam Matius tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini?" Nah, di sini kan akhirnya sudah jelas pikiran seperti apa. Ternyata adalah pikiran Yudas Iskariot Bapak Ibu Saudara. Kira-kira bisa dikatakan
Yudas Iskariot eman Bapak Ibu Saudara dengan harga uang, dengan harga minyak narwastu yang begitu mahal, yang akhirnya dioleskan kepada kaki Tuhan Yesus, yang menurut Yudas Iskariot ini adalah pemborosan Bapak Ibu Saudara, dalam tanda petik pemborosan Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan mengerti pemikiran itu dan Tuhan berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, seperti itu. Tuhan Yesus mengerti pemikiran Yudas Iskariot. Oleh karena itu Tuhan tetap melanjutkan apa yang dilakukan oleh Maria tersebut Bapak Ibu Saudara. Nah, poin yang sangat penting Bapak Ibu, yaitu kita kembali ke Matius ya, Matius pasal 26. Di ayat terakhir dalam perikop tersebut, yaitu di ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, apa yang dilakukannya ini? Nah, apa yang dilakukannya ini siapa Bapak Ibu Saudara? Dia adalah Maria ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan Maria ini yaitu mengolesi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Begitu luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari melalui perikop ini Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah Maria berani berkorban Bapak Ibu Saudara. Kalau Yudas Iskariot mengatakan bahwa itu adalah pemborosan, tetapi Maria menganggap ini adalah sebuah pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa belajar ini adalah pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan Maria. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Maria tidaklah seorang yang kaya raya. Maria bukanlah seorang yang berkelimpahan, tetapi Maria mau berkorban. Kita nggak pernah tahu Maria sudah berapa lama menabung untuk bisa membeli minyak narwastu yang begitu mahal, yang harganya 300 dinar ya, dikatakan dalam Yohanes tadi 300 dinar. Bapak Ibu, 1 dinar itu seperti dengan upah 1 hari orang bekerja Bapak Ibu ya. Jadi kalau 300 hari bekerja, 300 dinar sama dengan 300 hari bekerja, hampir 1 tahun orang bekerja baru bisa mendapatkan ini minyak narwastu ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di Indonesia ini kurang lebih kira-kira UMR sekitar 4 juta rata-rata, maka 1 tahun hampir 50 juta Bapak Ibu Saudara. Harga dari minyak tersebut adalah 50 juta Bapak Ibu. Dan Maria yang bukanlah seorang kaya berani berkorban Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kenapa? Karena Maria ingin menunjukkan kasihnya. Maria memiliki kasih yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Karena kasih dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Kasih dan pengorbanan itu sangat identik Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kasih dan pengorbanan itu identik dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti mau untuk selalu berkorban untuk orang tersebut Bapak Ibu ya. Kita mencintai orang, kita mau berkorban. Nah, ini seperti dengan tema besar kita, tema gereja kita ya Bapak Ibu Saudara, yaitu memiliki kasih yang mula-mula, first love. Kita juga harus menunjukkan kita memiliki kasih kepada Tuhan Yesus, kasih yang mula-mula yang tetap membara Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa ya, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara kita berdoa hanya untuk menyebut nama Tuhan? Tuhan, aku mencintai Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku selalu ingin bersama-sama dengan Engkau. Kapan terakhir kali kita berdoa seperti itu Bapak Ibu? Tanpa kita menonjok, tanpa kita menyodorkan permintaan-permintaan kita, keperluan-keperluan kita kepada Tuhan. Kita hanya Bapak Ibu mengungkapkan perasaan kita, Tuhan aku rindu Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau. Kapan terakhir kali kita seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kita lupa Bapak Ibu Saudara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena bukan hanya kita Bapak Ibu Saudara yang hanya dikasihi, tetapi kita juga harus bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula yang begitu luar biasa membara kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini yaitu Yesus diurapi oleh Maria ini, kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara menjadi anak Tuhan, menjadi orang manusia yang memiliki kasih begitu luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi di ayat yang ke-13, apa yang dilakukannya ini disebut juga untuk mengingat dia. Ia diingat Bapak Ibu, seluruh dunia di mana Injil ini diceritakan Bapak Ibu. Kita juga mau Tuhan Yesus selalu mengingat kita Bapak Ibu Saudara, supaya
Tuhan mengingat kita dimanapun Tuhan Yesus ada, tuh dimanapun kita berada, Tuhan selalu mengingat kita. Nah, karena kasih kita kepada Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda semua, kita tunjukkan kasih kita, kita respon, kita juga aktif. Bukan cuma pasif menerima kasih Tuhan, tetapi kita aktif mengasihi Tuhan, menunjukkan kalau kita juga mengasihi dan mencintai Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya benar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi pelajaran yang begitu luar biasa bagi kita semua, bagi saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan Tuhan sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 26 Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau selalu mengajarkan kami supaya kami memiliki sifat, memiliki kasih Tuhan Yesus kepada Engkau, kasih yang mula-mula, kasih cinta yang mula-mula Tuhan Yesus, yang membara, yang Tuhan Yesus kami merindukan. Kami ingin selalu berada dengan Engkau, ingin selalu bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kerinduan kami terhadap Engkau, kami ingin memiliki perasaan seperti itu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang Kau perkenankan, yang bisa selalu Kau ingat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, menyertai Tuhan, memberhasilkan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, semuanya demi kemuliaan nama-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Bapa, Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya, apapun yang akan kami lakukan hari ini Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu sempurna nyata dalam kehidupan kami, dan Tuhan Kau pertemukan kembali kami dalam program Gemar selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sampai ketemu lagi di program Gemar selanjutnya.